Hai semua. Perkenalkan, nama saya Dea Selviana Damanik dari kelas 96. Di sini saya sekarang akan mempresentasikan bagaimana peran generasi muda dalam mengembangkan, memajukan, dan membentuk kecerdasan buatan untuk tetap menjaga kelestarian ekologi. Saya akan membahas 5 topik terlebih dahulu yang berhubungan dengan kelestarian ekologi, yaitu pangan, ketahanan pangan, sumber daya alam, lingkungan, dan juga teknologi. Yang pertama adalah pangan. Pangan bisa kita artikan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan hewani, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi kehidupan manusia. Zat yang kita makan berguna untuk mendapatkan nutri yang kemudian diolah menjadi energi. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral merupakan nutrien dalam makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Pangan berasal dari sumber hayati dan hewani. Bisa kita lihat di sini. Contoh pangan yang berasal dari sumber hayati adalah sayur-sayuran. Dan contoh pangan yang berasal dari sumber hewani adalah lauk pauk yang sering kita makan. Pangan merupakan penjamin kehidupan, sedangkan lingkungan yang menjadi media utama penghasil pangan daya dukungnya terbatas. Keterbatasan tersebut terjadi baik secara kuantitas maupun kualitas. Sebaliknya, kebutuhan manusia akan pangan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan gaya hidup boros manusia. Kondisi ini merupakan peringatan agar segera dilakukannya langkah-langkah konkret dalam rangka menguatkan daya dukung lingkungan dalam aspek pangan untuk sekarang hingga masa yang akan datang. Yang kedua adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan suatu negara. Fungsi ketahanan pangan yaitu prasyarat untuk terjaminnya akses pangan determinan utama dari inovasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan tenaga kerja produktif. Yang kedua, salah satu determinan lingkungan perekonomian yang stabil dan kondusif. Setiap negara senantiasa berusaha membangun sistem ketahanan pangan yang mantap. Oleh sebab itu, sangat rasional dan wajar kalau Indonesia menjadikan program pemantapan ketahanan pangan nasional sebagai prioritas utama. Tujuan program ketahanan pangan yaitu menjamin hak atas pangan, menjadi basis pembentukan sumber daya manusia berkualitas, dan menjadi pilar ketahanan nasional. Tujuan pembangunan ketahanan pangan itu sendiri adalah untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan gizi seimbang, baik pada tingkat nasional, daerah, hingga rumah tangga. Yang ketiga adalah sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala yang ada di alam yang dipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3 kata kunci di sana, yaitu 1. Segala yang ada di alam, 2. Dipergunakan manusia, yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terbagi 2, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati disebut juga sebagai sumber daya alam biotik, yaitu semua yang terdapat di alam berupa makhluk hidup. Sedangkan sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam abiotik adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia berupa benda mati. Adapun prinsip pemanfaatan sumber daya alam yaitu sebagai berikut. 1. Selektif. Selektif dilakukan dengan pembuat perancangan yang matang dalam menggunakan sumber daya alam karena harus sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah kelestarian. Sumber daya alam memang digunakan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga perlu terpelihara kelestariannya dan penghematannya. Yang ketiga adalah penghematan. Seperti halnya selektif, dalam menggunakan sumber daya alam membutuhkan perancangan yang matang, sehingga tidak terjadinya pemborosan yang akan mengganggu kuantitas atau kualitas dari sumber daya alam. Yang keempat adalah memperbarui. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperbaharui sumber daya alam adalah reboisasi, penangkaran hewan atau tumbuhan, penanaman ladang secara bergilir, dan pengolahan tanah pertanian yang baik. Ciri-ciri sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis karena dapat diproduksi kembali. Kuantitas dan kualitas sumber dayanya tergantung pada manajemennya. Sifatnya yaitu persediaannya menurun, lestari atau meningkat. Berdasarkan jenis, sumber daya alam hayati atau biotik yang berasal dari kehidupan, misalnya hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme.
sumber daya alam non-hayati atau abiotik yang berasal dari benda mati, misalnya batuan, tanah, angin, dan barang tambang. Berdasarkan penggunaan, sumber daya alam penghasil bahan baku digunakan untuk menciptakan benda lain dengan nilai guna yang lebih tinggi, misalnya hasil hutan dan lain-lain. 2. Sumber daya alam penghasil energi digunakan energinya untuk memasak, menggerakkan kendaraan ataupun mesin industri, misalnya bahan bakar minyak, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Hal yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan sumber daya alam yaitu sebagai berikut. 1. Adanya faktor keterbatasan akan sumber daya alam. 2. Penyebaran sumber daya alam tidak merata. 3. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contoh pemanfaatan sumber daya alam. 1. Bahan tambang, misalnya biji besi, timah, seng, intan, dan tembaga. Yang kedua, bahan penghasil energi, misalnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang ketiga adalah pertambangan mineral industri, misalnya batu kapur dan batu granit, kaolin, pasir kuarsa, yodium, dan fosfat. Nah, adalah lingkungan dan pelestarian ekologi. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Banyak manfaat yang dapat dirasakan jika kita menjaga kelestarian lingkungan. Namun, sekarang ini kesadaran manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan semakin berkurang. Padahal, dengan menjaga kelestarian lingkungan bisa membawa hal positif demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, perlu adanya sesuatu yang berguna yang dapat kita ciptakan terutama para generasi muda, sebagai kecerdasan dalam menjaga kelestarian ekologi di masa yang akan datang. Kunci penting agar pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pelestarian bumi dapat seimbang adalah dengan menerapkan kecerdasan manusia seperti inovasi teknologi. Seperti pada gambar berikut, yaitu teknologi yang berkembang untuk dapat mempermudah para petani dalam bekerja dan juga dapat menjaga kelestarian ekologi di masa depan. Aksi nyata kita bersama dapat diawali mulai dari sekarang dengan menjalankan prinsip reduce, reuse, recycle, kurangi sampah, gunakan kembali serta daur ulang sampah. Berikut sejumlah teknologi ramah lingkungan pada bidang industri yang mungkin bisa menjadi contoh kecerdasan untuk masa depan nanti. Yang pertama adalah biogas. Biogas merupakan jenis bahan bakar alternatif yang sudah digunakan sebagai bahan bakar bagi kebutuhan rumah tangga di Indonesia. Yang kedua adalah biofuel. Biofuel merupakan teknologi penyediaan energi alternatif dengan memakai sumber daya alam dan dapat diperbarui. Biofuel berasal dari bahan-bahan organik seperti tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga adalah sel surya. Sel surya merupakan bagaimana mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Yang keempat adalah biopori. Biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah untuk resapan air. Yang kelima adalah fitoremediasi. Fitoremediasi adalah proses bioremediasi menggunakan berbagai tanaman untuk menghilangkan, memindahkan, dan menghancurkan kontaminasi dalam tanah dan air di bawah tanah. Yang keenam adalah mobil surya. Mobil surya memakai tenaga matahari sebagai sumber dayanya untuk menggerakkannya. Kita sebagai generasi penerus bangsa diharapkan memiliki kesadaran yang diperlukan untuk mengelola lingkungan hidup di masa yang akan datang. Kita harus sadar bahwa 10 tahun ke depan kita akan menjadi penerus generasi bangsa. Kita harus melakukan yang terbaik bagi negara kita. Di sini kita bisa membuat konsep dari topik yang kita bahas tadi, yaitu pertama, kita membutuhkan pangan untuk energi, tapi ketahanan pangan tidak terjamin hingga masa yang akan datang. Lalu pangan berasal dari lingkungan di sekitar kita, dan dalam garis besarnya, terdapat sumber daya alam yang menjadi bahan pangan kita. Lalu untuk menjamin kelestarian ekologi, kita harus mengembangkan kecerdasan buatan manusia, yaitu teknologi yang ramah lingkungan. Hai kaula muda, kita harus memiliki tekad yang besar untuk dapat mengubah dunia ekologi dengan kecerdasan kita menjadi lebih berkembang dan bermanfaat. Jadikanlah kelestarian ekologi di masa depan menjadi lebih canggih dan terjaga. Ayo semangat dan percaya bahwa para generasi muda dapat mengubah bangsa ini menjadi lebih berkembang. Demikian akhir dari presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.